Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Zaki Aditya Nugraha dengan NIM 22 12 26 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah buku yaitu Common Sense pada bab pertama yang menjelaskan apa itu masyarakat dan pemerintahan. Untuk pengenalan dulu ya, untuk pengenalan terlebih dahulu, buku Common Sense ini adalah buku yang ditulis oleh Thomas Paine pada tahun 1776. Buku ini berisi argumen tentang mengapa Amerika harus merdeka dari kerajaan Inggris pada saat itu, di mana ia menjelaskan bahwasanya pemimpin yang pemerintahan yang ideal itu dibentuk oleh rakyat dan untuk rakyat, bukan hasil bukan sesuatu yang diwariskan oleh melalui sistem monarki atau keturunan yang tidak adil. Dia mengkritik keras gimana sistem kerajaan Inggris itu menekan menekan bahwa masyarakat ya, dia mengkritik keras, sistem kerajaan Inggris dan menekan bahwasannya masyarakat mereka itu memiliki hak dan kemampuan untuk membentuk pemerintahan republik mereka sendiri. Dari buku Common Sense yang ditulis oleh Thomas Paine ini, akhirnya berhasil meningkatkan kesadaran nasionalisme dan patriotisme masyarakat Amerika Serikat, sehingga hal ini mendorong revolusi pada negara Amerika yang pada akhirnya seperti yang kita ketahui Amerika Serikat sekarang sudah menjadi negara Amerika dan bukan negara bagian Inggris lagi. Oke. Kemudian tahap 2 itu kita bakal membahas tentang masyarakat versus pemerintahan. Dalam buku ini Thomas membedakan masyarakat dan pemerintah secara tegas, di mana menurut Thomas sendiri masyarakat itu adalah hasil alami dari kebutuhan manusia, yang di mana ketika manusia saling membutuhkan, terbentuklah suatu masyarakat gitu. Jadi mereka tuh terdiri dari individu-individu yang saling membutuhkan satu sama lain. Sedangkan pemerintahan itu adalah hasil buruk dari masyarakat. Hasil buruk dari masyarakat. Ketika masyarakat sudah mulai bersatu, ketika individu lainnya sudah membentuk suatu kelompok, muncullah suatu kesalahan, suatu tindakan yang merugikan beberapa pihak. Munculnya kejahatan, munculnya rasisme, munculnya keburukan yang pada akhirnya, menurut si Thomas ini, eee, perlu pemerintah yang bisa mencegah kejahatan itu terjadi. Karena pada akhirnya si Thomas merasa, pemerintahan tuh diperlukan karena sisi buruk masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat awalnya diciptakan untuk gimana, kayak masyarakat itu tercipta karena sisi baik manusia yang ingin hidup berdampingan dan saling membantu, sedangkan pemerintahan itu sendiri, muncul karena sisi buruk manusia yang ketika mereka sudah mulai membentuk suatu kelompok, pada akhirnya mereka mulai di dalam kelompok tersebut mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan satu sama lain, mulai menguntungkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan, individu-individu lainnya, sehingga itulah munculnya pemerintahan. Yang menurut Thomas, pemerintahan itu, berfungsi untuk mencegah, kejahatan yang berasal dari, kesalahan manusia atau kesalahan dalam masyarakat tersebut. Kemudian tahap 2 asal-usul pemerintahan, seperti yang saya jelasin tadi dalam buku ini. Kita diminta untuk, menghayal, untuk mengimajinasikan bagaimana pemerintahan itu terwujud. Awalnya dari khayal ini kita bisa menganggap adalah ketika manusia masih sedikit, kira hanya satu atau 2 orang, manusia hidup berdampingan tanpa harus, formal, karena seperti kita ketahui misal kayak kelompok ya kecil, kelompok kecil yang terdiri 1 2 3 sampai 5 orang, tidak ada formalitas tersebut, tidak ada yang namanya pemimpin kelompok, tidak ada yang namanya ketua, bendahara, dan lain sebagainya, semua berada dalam kondisi yang sama, semua dalam dalam kondisi yang setara. Mereka di situ bekerja sama dan saling membantu itu ketika jumlah mereka masih sedikit sedikit. Tapi berjalannya waktu jumlahnya semakin bertambah sehingga meningkat memungkinkannya kemungkinan konflik terjadi. Misalnya ya dari 5 orang ini bertambah jadi 10 orang. Dari 10 orang ini mungkin yang awalnya cuma 5, mereka tidak mempermasalahkan perbedaan-perbedaan tersebut. Cuman ketika suatu kelompok sudah berjumlah lebih dari 10, bahkan dari 100 orang,
Ketika sedikit saja perbedaan itu akan menimbulkan konflik dan dari sanalah, dibutuhkannya sebuah sistem yang dapat menjaga dan melindungi dan menjaga, melindungi dan menyelesaikan perselisihan antar manusia ini. Kita ambil contoh aja gini, oke, ketika suatu, perbedaan dari 2 kubu manusia ini atau bahkan banyak perbedaan dari 2 kubu manusia ini yang jumlahnya sudah sangat banyak, terus terjadi diperlukan suatu sistem yang bisa dipercayai untuk menengahi permasalahan tersebut. Yang pada akhirnya permasalahan nggak akan terselesaikan kalau masih diperdebatkan, oke. Jadi diperlukan, satu sistem yang benar-benar sistem netral yang bisa menentukan yang benar siapa dan yang salah siapa, gitu. Nah, dari sinilah awal mulanya muncul pemerintahan. Di sini si Thomas menekankan bahwasanya pemerintahan seharusnya berfungsi melindungi kebebasan bukan sebagai penguasa yang menindas. Dia kayak gini, eee, seperti yang kita lihat awal dari pemerintahan itu kan adalah karena munculnya konflik individu-individu sehingga membentuk pemerintahan untuk menengahi konflik tersebut. Oke, menengahi konflik tersebut tuh bukan berarti merampas kebebasan pendapat orang-orang tersebut, bukan merampas perbedaan-perbedaan tersebut. Melainkan merangkul semua perbedaan tersebut untuk diambil keputusan yang tepat, jalur tengahnya itu bagaimana. Bukan seperti yang Thomas bilang bahwa bukan, pemerintah itu bukan penguasa yang menindas, bukan berarti jadi kayak dari perbedaan-perbedaan ini dia bukan malah memihak satu pihak saja sehingga menindas pihak yang lainnya, bukan. Pemerintah itu harus melindungi kebebasan orang-orang dan dia harus bisa menjaga bisa mencari, jalur tengah dari perbedaan tersebut untuk menyelesaikan konflik dengan baik dan benar, karena itulah fungsi pemerintahan. Kemudian sistem Inggris yang dikritik, eee, karena kita sudah bahas tadi tentang pemerintahan dan, masyarakat dan pemerintahan, kita akan membahas kenapa si Thomas ini mengkritik, sistem, pemerintahan Inggris. Dari apa yang telah kita sebutkan oleh Thomas Paine sebelumnya, dia mengkritik sistem pemerintahan yang bersifat monarki. Si Thomas ini merasa bahwa sistem ini enggak mengutamakan kepentingan rakyat. Selain itu sistem monarki ini nggak logis karena pada akhirnya pemimpin itu bukan dipilih dari orang yang pantas, melainkan malah ada apa, bukan dipilih melalui orang yang pantas, tapi melalui darah bangsawan sendiri. Maksudnya, kau nggak harus jadi orang hebat untuk jadi pemimpin, kau cukup jadi dari keluarga terhebat untuk menjadi pemimpin. Menurut si Thomas, hal itu nggak logis, nggak sesuai dengan kaidah pemerintahan yang menurutnya itu, ya yang memerintah tuh harusnya orang yang pantas, bukan orang yang dipilih berdasarkan garis keturunannya gitu. Oke. Dari sini juga Thomas menekankan kembali bahwasanya pemerintahan yang baik itu harus didasari pada persetujuan rakyat, bukan golongan tertentu. Jadi kan kalau bener bangsawan tuh ya segelintir orang ya, bangsawan-bangsawan aja yang memerintah. Tapi menurut Thomas nih ya pemerintahan tuh harus berdasarkan keputusan rakyat gitu. Kedua, itu kesimpulan. Ya kita udah sampai terakhir. Di sini kesimpulan, di bab pertama ini, Thomas menjelaskan bahwasanya masyarakat terbentuk secara alami, saling ya masyarakat terbentuk secara alami untuk saling membantu, sedangkan pemerintahan muncul sebagai alat untuk mengendalikan sisi buruk manusia. Jadi ya pemerintahan itu muncul untuk mengendalikan, mmm, kelompok-kelompok ini sehingga mereka tidak merugikan kelompok lain. Gitu. Jadi munculnya pemerintahan ini sebagai alat untuk mengendalikan sisi buruk manusia yang sering muncul, gitu, untuk menjaga ketertiban. Kemudian si Thomas juga menolak sistem monarki kerajaan Inggris yang didirikan secara turun-menurun. Dia mengkritik sistem pemerintahan yang hanya dikuasai oleh raja dan bangsawan. Si Thomas mengas menegaskan bahwasanya pemerintahan sejati itu harus berdasarkan persetujuan rakyat dan menjamin kebebasan mereka, bukan mempertahankan hak istimewa golongan tertentu. Sehingga menurut Thomas ya, pemerintahan itu harus berdasarkan dari rakyat untuk rakyat, bukan hanya oleh golongan tertentu yang didasarkan oleh, garis keturunan saja. Oke, sekian, presentasi saya kali ini, terima kasih mohon maaf jika presentasinya tidak terlalu jelas karena penjelasan saya untuk kali ini memang untuk bab pertamanya dan bab pertamanya memang menjelaskan tentang dasar-dasar dari buku Common Sense yang menjadi dasar atau awal dari revolusi pemerintahan Amerika. Oke, sekian video kali ini.
Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi jika memang ada kesalahan kata atau pembahasannya cukup kurang menarik atau gimana. Sekian, eee, ya sekian video saya kali ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Dadah.